Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membaca doa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Said, Iqra'ir doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadirannya. Abdul Alim Nurdin, Abdul Sahid, Anissa Tantan, Hairul, Hayu Sangian. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini hanya satu teman kalian yang tanpa keterangan atau alfa. Semoga nanti teman kalian yang tanpa keterangan bisa konfirmasi kepada wali kelas ya, kenapa tidak hadir pada hari ini. Oke, baik, sebelum kita belajar, Ibu cek dulu kelengkapan persiapan belajarnya. Yang pertama, Al-Qur'annya ada semua Al-Qur'annya ya. Al-Qur'an, kemudian buku cetaknya ada. Buku tulisnya. Ada yang terakhir kemarin Ibu sampaikan pertemuan yang lalu, kalian wajib satu kelompok membawa laptop, karena laptop ini akan kita gunakan untuk membuat PowerPoint hasil diskusi kelompok kalian. Jadi nanti kita akan mengerjakan PowerPoint, jadi masing-masing mengerjakan PowerPoint setiap kelompok dan mempresentasikan di atas hasil diskusinya. Oke, mengerti? Oke, baik, sebelum kita lanjut, Ibu ingin menyampaikan sebuah pertanyaan, yaitu adakah kalian di sini yang pernah merasakan sakit, tetapi pada saat sakit kalian tidak bisa melakukan ibadah? Coba di sini ada? Oke, Hayu, coba Hayu. Apakah Hayu pernah merasakannya? Pernah, Bu. Saya pernah sakit dan tidak bisa berdiri lama dalam melaksanakan sholat seperti biasa. Ya. Dan pada saat itu saya mencari tahu bahwa Islam membolehkan sholat duduk pada sakit. Oke, jadi Hayu pernah merasakan sakit dan tidak bisa melaksanakan sholat. Jadi dalam Islam, di sini Islam memperbolehkan kalian atau memberikan kalian kemudahan atau ruksa dalam beribadah sholat ketika sakit. Jadi terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, kita akan mempelajari materi ajar kita pada hari ini, yaitu ruksa adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Jadi untuk tujuan jadi tadi pertanyaannya sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami konsep ruksa, jenis-jenis ruksa dan hikmah di balik pemberian ruksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siswa dapat menghargai hikmah di balik pemberian ruksa dan bersyukur atas kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kemudian siswa dapat mempraktekkan ruksa dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Adapun materi pertama yaitu pengertian dari ruksa. Jadi ruksa adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dalam melaksanakan ibadah. Kemudian dengan ruksa Allah mempermudah kita dalam beribadah sehingga kita dapat menjalankan kewajiban dengan penuh keikhlasan dan tanpa beban. Kemudian contoh-contoh ruksa dalam ibadah yang pertama ada apa? Ada sholat. Jadi ketika sholat pada saat kita ada halangan, jadi kita dibolehkan untuk sholat sambil duduk atau berbaring bagi yang sakit, serta boleh mengqasar sholat saat dalam perjalanan jauh. Kemudian yang kedua ibadah puasa. Jadi diperbolehkan untuk berbuka puasa bagi yang sakit atau dalam perjalanan
serta boleh melakukan qada atau mengganti puasa di lain hari. Kemudian yang ketiga adalah haji. Jadi dibolehkan untuk menunaikan haji secara bertahap atau haji tamattu bagi yang tidak mampu melaksanakan seluruh ibadah haji secara sekaligus. Kemudian ada tujuan dan hikmah dari rukhsah. Yang pertama, rukhsah ini memberikan kita keringanan. Kemudian yang kedua, menjaga keberlangsungan ibadah kita. Jadi rukhsah ini memberikan kita atau menjaga ibadah kita ketika kita dalam mengalami sesuatu atau kondisi yang tidak bisa melaksanakan ibadah secara utuh. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan ketaatan tak. Jadi ketika kita mengalami suatu kondisi yang tidak bisa melaksanakan ibadah secara utuh, kita berikan rukhsah untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pentingnya memahami rukhsah dan menerapkannya. Yang pertama, fleksibilitas rukhsah. Jadi rukhsah memberikan fleksibilitas dalam beribadah sehingga umat dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Yang kedua, ringan dan mudah. Jadi dengan memahami dan menerapkan rukhsah, ibadah akan terasa lebih ringan dan mudah untuk dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keikhlasan tak. Jadi penerapan rukhsah akan mendorong umat untuk beribadah dengan lebih ikhlas dan penuh semangat. Nah, jadi untuk hari ini tugas kalian adalah, jadi kalian sudah dibagi ya dalam 3 kelompok. Jadi kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Jadi masing-masing kelompok bertugas ya di satu orang sebagai operator. Nah, kemudian ada yang mencari informasi tentang materi yang akan saya bagi nanti. Kemudian satu orang nanti akan mempresentasikan hasil PowerPoint-nya, oke? Nah, jadi sekarang pembagiannya adalah ini adalah LKPD yang akan dibagikan kepada kalian. Jadi ini LKPD-nya. Jadi petunjuk pekerjaan kelompoknya ya. Ini ya. Nah, jadi kalian baca-baca di sini. Untuk kelompok 1 akan mencari hasil informasi tentang rukhsah pada ibadah sholat. Ya, ibadah sholat. Kemudian untuk kelompok 2 mencari informasi rukhsah dalam ibadah puasa. Kemudian kelompok 3 mencari informasi tentang rukhsah dalam ibadah haji. Jadi kalian masing-masing membuatkan PowerPoint. Jadi di sini LKPD-nya sudah jelas ya, petunjuk kerjanya. Jadi LKPD-nya sudah jelas. Jadi slide pertama PowerPoint-nya, di situ kalian menampilkan nama anggota kelompok kalian. Ya, kemudian yang kedua, kalian mencari pengertian dari rukhsah itu apa. Kemudian setelah itu slide selanjutnya lagi, kalian mencari contoh-contoh rukhsah yang saya bagi tadi. Ini sholat, kemudian puasa dan haji. Setelah itu mencari dalilnya, kemudian mencari kesimpulannya. Setelah itu nanti kalian akan mewakili satu kelompok untuk naik persentase di depan. Nah, dan nanti kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Jadi nanti teman yang mempresentasikan akan mendapatkan pertanyaan dari teman kelompok lain. Nanti kita siap untuk menjawab, oke? Oke, Ibu beri waktu untuk mengerjakannya selama 20 menit. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dicari. Informasinya bisa digunakan lewat internet ya, internet. Nah, jadi kalian bisa mengerjakan PowerPoint-nya. Oke, silakan dikerjakan PowerPoint tentang materi-materi yang sudah saya bagi tadi. Jadi bisa dicari dalam buku, dalam internet, Al-Quran juga, karena akan mencari dalil terkait materi tersebut. Jadi silakan kalau kurang mengerti bisa dibaca kembali LKPD-nya, petunjuk pekerjaan kelompoknya. Oke, silakan dibuka bukunya. Di sini juga ada materi tentang rukhsah. Nih, silakan dibuka, cari informasi terkait materi yang saya bagikan. Kelompok 1 tentang ibadah sholat, rukhsah dalam ibadah puasa, dan rukhsah dalam ibadah haji. Oke, Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Silakan kalian kerjakan ya. Oke, jadi setelah
nanti kalian kerjakan, kalian nanti akan mengirimkan hasil PowerPoint-nya ke WA Ibu nah. Ya nanti Ibu, jadi nanti laptopnya tidak usah dibawa ke atas. Ya nanti kalian kirim lewat WA, kirim ke WA Ibu, nanti Ibu yang akan langsung tampilkan di layar laptopnya Ibu ya. Oke, waktu untuk mengerjakan PowerPoint kalian sudah habis. Jadi Ibu sudah menerima WA dari masing-masing kelompok. Jadi di laptop Ibu sudah ada hasil PowerPoint dari kelompok 1, 2, dan 3. Jadi untuk presentasi pertama saya berikan kesempatan kepada kelompok 1. Siapa yang ingin naik presentasi? Oke, Muhammad Ridwan, silakan maju ke atas nak. Oke, silakan Ridwan sebelah sana ya. Coba yang sebagai operator satu orang. Operator di sini. Kita. Yang operator di sini. Di sini. Ya. Ini nanti ya ini ya, ini saja. Udah ya nah. Ini kok sini ini ya, oke. Silakan beri salam dan perkenalkan teman kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok saya adalah Ridwan, Muhammad Rehan, ya, Hijrah, ya, Yunis, dan Mika. Oke. Selanjutnya silakan jelaskan. Pengertian ruksa dalam ibadah salat. Ruksa dalam salat adalah keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Ruksa diberikan untuk memudahkan umat Islam dalam menjalankan ibadah salat, terutama dalam kondisi tertentu. Oke, lanjut. Contoh-contoh ruksa dalam ibadah salat. 1. Salat jamak dan kasar. Dilakukan untuk meringkas salat ketika dalam perjalanan jauh atau kondisi sakit. 2. Salat tahiyatul masjid. Salat sunnah yang dilakukan saat memasuki masjid. Boleh digabung dengan salat sunnah lainnya. 3. Salat dengan berdiri. Jika tidak mampu berdiri karena sakit, boleh salat dengan duduk atau berbaring. 4. Salat dengan berwudu. Jika tidak mendapatkan air, boleh bertayamun mengucapkan air dengan tanah. Lanjut. Penerapan ruksa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Perjalanan jauh. Jamak dan kasar dibolehkan untuk meringankan perjalanan. 2. Kondisi sakit. Salat dengan duduk atau berbaring diperbolehkan untuk orang sakit. 3. Tidak ada air. Tayamun diperbolehkan untuk berwudu jika tidak ada air. 4. Kehamilan. Wanita hamil diperbolehkan untuk sholat dengan duduk jika kesulitan berdiri. Oke, jadi ini adalah tadi yang dibacakan oleh Ridwan adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Jadi untuk materi yang Ridwan sampaikan, apakah ada kelompok lain yang kurang mengerti atau ingin dijelaskan terkait materi yang dibacakan oleh Ridwan? Atau adakah ini bertanya kepada kelompok 1? Oke, kepada Nadia, Ibu persilakan. Apa itu sholat kasar dan kapan seseorang diperbolehkan melaksanakannya? Oke, jadi pertanyaan Nadia dari kelompok 2 adalah apa itu sholat kasar Ridwan dan apa tadi? Dan kapan seseorang juga diperbolehkan untuk melaksanakan sholat kasar? Oke, dijawab. Sholat kasar adalah keringanan untuk mengurangi jumlah rakaat sholat fardu yang biasanya 4 dan boleh dilaksanakan saat perjalanan jauh atau musafir. Oke, jadi pertanyaan dan jawabannya kita berikan apresiasi atau aplaus yang meriah. Oke, jadi kalian sudah mengerti ya apa itu sholat kasar dan kapan boleh dilaksanakan. Oke, kepada kelompok 1 terima kasih telah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, selanjutnya kepada kelompok 2, silakan duduk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Oke, silakan duduk operator.
Selanjutnya kita masuk kepada kelompok 2. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2 yang diwakili oleh siapa? Mudafia sebagai presentasi membacakan hasil diskusinya. Kemudian Syahid untuk menjadi sebagai operator di depan sini. Oke, silakan. Mesin Syahid. Kalau selesai dibaca nanti saya tekan ini ya sebagai operator. Oke, beri salam dan perkenalkan teman kelompoknya. Assalamualaikum wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang terdiri dari Mudafia, Nadia, Syahid, Yusriyadi. Febiola. Oke. Ruksa dalam ibadah puasa. Ruksa dalam ibadah puasa merupakan keringanan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Islam yang mengalami kesulitan dalam menjalankan puasa. Keringanan ini bertujuan untuk memudahkan mereka dalam perjalanan ibadah dan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa penuh. Oke, operator. Ya. Jenis-jenis ruksa dalam puasa. 1. Ruksa bagi orang yang sakit. Orang yang sakit dan khawatir penyakitnya akan bertambah parah jika berpuasa diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantikan di kemudian hari. 2. Ruksa bagi musafir. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di kemudian hari. 3. Ruksa bagi wanita hamil dan penyusui. Wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui yang khawatir kesehatannya atau bayinya terganggu jika berpuasa diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di kemudian hari. 4. Ruksa bagi orang tua. Orang tua yang lanjut usia dan tidak kuat berpuasa dibolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantikan dengan bayaran didaya. Ya. Oke, jadi untuk kelompok 2 kalian sudah menjelaskan hasil dari diskusi kelompoknya atau presentasinya. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 dan beri aplaus yang meriah. Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Oke. Selanjutnya kita tadi telah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Sekarang kita beri kesempatan kepada kelompok terakhir, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya yang diwakili oleh siapa? Hayu, dan operatornya siapa? Anissa Tantan. Oke, silakan ambil tempat di depan. Oke, beri salam Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 3. kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, silakan. Ruksa dalam haji. Ruksa adalah keringanan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang kesulitan dalam menjalankan ibadah haji. Tujuannya untuk memudahkan ibadah dan agar semua umat dapat menjalankan haji dengan aman dan nyaman. Jenis-jenis ruksa dalam haji. Ruksa untuk orang kafir. Misalnya, seorang jamaah haji yang sakit dapat melaksanakan tawaf dengan menggunakan kursi roda atau kereta dorong. Ruksa dalam perempuan hamil atau menyusui. Perempuan hamil atau menyusui diizinkan untuk mengurangi jumlah tawaf
sawaf, safif, dan wukuf. Ruksa untuk orang tua atau lansia. Orang tua atau lansia yang kesulitan dapat menjalankan ibadah haji dengan menggunakan jasa pemandu untuk membantu mereka. Oke. Jadi kita telah mendengarkan hasil diskusi atau presentasi dari kelompok 3. Oke, kita beri aplaus yang meriah. Saya persilakan kepada kelompok 3 untuk mengambil tempat, kembali di tempat duduknya. Oke, jadi kita tadi telah menjelaskan atau tidak, kelompok masing-masing kelompok telah menjelaskan hasil presentasinya, dan kita telah menyimak dan mendengarkan apa yang teman kelompok kalian atau teman kelompok lain sampaikan. Dari materi kita tadi adalah tentang ruksa. Ruksa merupakan apa? Kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam beribadah. Jadi sebagai kesimpulan bahwa ruksa merupakan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada kita. Contohnya dalam ibadah apa? Salat. Jadi ketika kita sakit, kita melaksanakan salat dengan cara apa? Berbaring atau duduk. Kemudian ibadah puasa. Jadi orang yang berpuasa ketika sakit bisa tidak berpuasa tapi mengganti puasanya di lain hari. Ibadah haji juga begitu tadi, diberikan kemudahan bagi ibu hamil dan menyusui, bisa tidak mengerjakan rangkaian haji atau umrahnya karena dalam kondisi hamil atau menyusui. Jangan sampai dilaksanakan semuanya dapat menyebabkan apa? Kondisi kesehatannya bermasalah, apalagi terhadap janin dan dirinya sendiri. Jadi kita telah mengetahuinya. Jadi ruksa itu apa? Oke, jadi kalian sudah mengerti ya? Oke. Baik, Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.